Terima kasih atas yang disampaikan oleh Pak Jamila Hasyim. Selanjutnya, materi Google Slide untuk pembelajaran online yang akan disampaikan oleh Bapak Andi Setiono S.Com M.Com PhD selaku dosen teknik informatika. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nina Anggreni ya. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Islam Jepara dan Bapak Ibu Guru yang berpartisipasi dalam kegiatan pada pagi hari ini dari seluruh Indonesia ya. Saya dapat info dari Pak Rohman bahwa pesertanya ini dari jauh-jauh juga, tidak hanya dari Jepara seperti itu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan materi, sharing materi gitu aja ya, karena ini sebenarnya materinya ringan ya, kemudian materinya lebih baik itu langsung ke praktikumnya gitu. Tapi ini di sini akan saya terangkan dulu untuk sharing dulu materi teorinya ya, dan nanti saya akan berbagi tugas dengan Pak Rohman. Pak Rohman nanti akan langsung praktikum dan bisa menunjukkan portofolio atau yang sudah pernah dibuat oleh Pak Rohman dan sebagainya. Materi Google Site yang membuat website dengan menggunakan Google Site gitu ya. Baik, saya akan share dulu untuk materi yang sudah saya siapkan ya. Tadi sudah dijelaskan oleh pembicara-pembicara sebelumnya bahwa untuk kondisi saat ini kita dituntut atau diharuskan menggunakan media daring ya dalam jaringan untuk melakukan proses pembelajaran ya. Kalau dulu sebelum pandemi kita menggunakan luring ya, luar jaringan, artinya offline, dan sekarang ini benar-benar pembelajaran dalam jaringan ini menuntut kita untuk beradaptasi ya dari offline menuju ke online. Dan tadi sudah dijelaskan juga di konsep pembelajaran daring oleh Bu Erisa bahwa ada model yang sinkronus maupun asinkronus gitu ya. Kalau sinkronus mungkin Bapak Ibu juga sudah jalankan menggunakan media misalkan Zoom, kemudian ada juga Google Meet ya, Microsoft Teams, Cisco Webex dan sebagainya, itu bisa digunakan untuk melakukan pembelajaran secara sinkronus ya. Kalau yang ini kita akan membuat website ya, website, dan tadi teorinya juga untuk pembelajaran daring ini menggunakan internet gitu ya, internet, koneksi internet. Dan di sini untuk internet tentunya kita perlu membuat medianya dalam bentuk berbasis website gitu ya, berbasis website. Dan ini ada fasilitas yang dimiliki oleh Google gitu ya untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian untuk membuat terutama media pembelajaran, karena saya tahu informasinya Bapak Ibu ini adalah Bapak Ibu guru yang setiap harinya berinteraksi dengan siswa ya, dan update media pembelajaran gitu ya, update pembelajaran, materi pembelajaran, dan di situ perlu wadah gitu ya untuk mempermudah penyampaian materi pembelajaran seperti itu. Nah, kenapa kok website ya? Karena tadi ya kita saat ini haruskan untuk online ya, melalui media daring, sehingga di situ kita perlu membuat website di mana website nanti bisa dijangkau oleh siswa, tidak harus datang ke sekolah gitu ya, dan itu bisa dibuka menyesuaikan dengan jadwalnya dan berulang-ulang gitu ya, sehingga mahasiswa itu juga bisa mempelajari tidak hanya pada saat pertemuan secara sinkronus, secara virtual menggunakan media Zoom dan sebagainya tadi, tapi juga bisa sebagai pengayaan untuk bisa dibuka berapa kali gitu ya sampai siswa itu paham dan seterusnya. Jadi ini lebih model ke asinkronus gitu ya, menggunakan LMS ya, website yang digunakan untuk media pembelajaran. Baik, apa itu Google Site ya? Saya akan jelaskan bahwa Google Site itu merupakan sebuah tool ya, sebuah aplikasi di mana aplikasi itu bisa digunakan untuk menciptakan custom website. Jadi website kita itu bisa kita desain sesuai dengan kebutuhan kita, keinginan kita gitu ya, dan itu bisa didesain dari awal ataupun dengan menggunakan template. Nanti ada beberapa pilihan di situ dan tutorialnya nanti langsung step-stepnya akan dijelaskan oleh Pak Rohman.
Kemudian ini adalah cara termudah ya untuk membuat informasi dapat diakses oleh orang yang membutuhkan dengan cepat, mudah, dan up to date. Di mana untuk mengelola site-nya ini juga bisa ditambahkan mungkin istri, ya mungkin anak dan sebagainya, nanti bisa digunakan bareng-bareng untuk mengelola site-nya ini, gitu ya. Jadi bisa dikelola secara bersama. Dan ini sangat mudah ya, sangat mudah sekali untuk pembuatannya karena di situ Google Site-nya ini ya miliknya Google dan teknologi lain ya yang dimiliki oleh Google itu bisa ditambahkan dalam site ini dan sangat mudah tinggal drag and drop dan sebagainya. Kemudian dapat digunakan untuk membuat website yang sederhana dengan aplikasi yang mudah ya, sederhana dan tapi fiturnya juga sudah cukup lengkap ya dan kelebihannya apa? Lah ini yang kelebihannya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang menggunakan Google Site, tapi yang belum mungkin bisa uh, mulai hari ini bisa memanfaatkan, memaksimalkan fasilitas atau uh, yang sudah disediakan Google gitu ya, dan itu bisa gratis gitu ya, tidak berbayar. Ya kelebihannya tidak perlu coding ya. Jadi Bapak Ibu yang tidak dari jurusan informatika mungkin ya, kalau yang mungkin ada TKJ dan sebagainya kan sudah banyak gitu ya untuk LPL dan sebagainya itu mungkin ada Bapak Ibu sudah menguasai betul karena memang lulusannya lulusan dari informatika gitu ya, bisa coding dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu yang tidak bisa coding, ya tentunya Google Site ini menjadi solusi yang sangat bagus buat kita semua yang tidak terbiasa dengan coding gitu ya. Karena ini tidak perlu coding karena tinggal drag and drop ya, tidak ada coding sama sekali dan sangat mudah sekali dan fasilitasnya fiturnya juga banyak karena Google itu punya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan diembeddedkan ke dalam Google Site-nya ini ya. Fitur sudah cukup banyak, user friendly ya, visual semuanya ya, tidak text mode ya. Jadi sangat user friendly dan tentunya bisa digunakan oleh guru untuk bisa digunakan membuat media pembelajaran ya, media pembelajaran di sini. Jadi setelah ini bisa dipraktekkan ya dan itu tidak hanya media pembelajaran saja sebenarnya. Banyak aplikasi banyak perannya, fungsinya gitu ya, tidak hanya untuk membuat media pembelajaran, bisa membuat personal website gitu ya, karena kadang kita juga perlu mengeksplor siapa kita gitu ya, membranding kita dan sebagainya ya, membuat personal website, jadi kegiatan-kegiatan kita ya, portofolio kita ya, kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Apalagi sekarang lagi marak profesi YouTuber atau vlogger atau YouTuber ya. Jadi bisa mendapatkan uang juga biar nanti banyak dikenal oleh banyak dilihat ya, dipromosikan dan sebagainya. Nanti YouTube kita akan banyak yang video kita banyak yang melihat sehingga kita bisa customisasi monetisasi dan nanti bisa juga dapat pemasukan dari situ ya, bisa mempromosikan produk ya, buat e-commerce juga bisa ya dan sebagainya. Jadi banyak sekali manfaatnya kalau kita menggunakan Google Site dan itu pembuatannya sangat mudah sekali ya, sangat mudah sekali dan manfaatnya juga luar biasa tentunya, terutama bagi kita yang tidak terbiasa coding ya, karena ini tadi saya sampaikan lagi tidak perlu coding, hanya drag and drop dan semuanya visual computing gitu ya, pakai visual. Ya, manfaat Google Site tadi ya untuk guru karena di sini audiensnya adalah guru, maka saya sesuaikan bisa digunakan untuk media pembelajaran multimedia ya, tidak hanya teks tapi bisa multimedia, kita bisa embedkan banyak file gitu ya. Kemudian ada fitur-fitur yang sangat banyak gitu ya dan bisa digunakan dimaksimalkan di dalam website yang kita bangun ya. Jadi membuat website nggak usah beli yang mahal-mahal gitu ya, harus coding dan sebagainya. Anda Bapak Ibu sekalian bisa membuat website sendiri sebenarnya dengan fasilitas yang sudah disediakan oleh Google ya, seperti itu. Kemudian menyimpan dokumentasi ya. Jadi site yang kita buat nanti kita bisa gunakan untuk dokumentasi, misalkan kita melakukan kegiatan apa ya, kita masukkan ke situ, di sekolah ada kegiatan apa dimasukkan di situ ya, dan sebagainya. Kemudian juga media kolaborasi ya, di mana di situ nanti
Google Drive ya, Google Form, Google Spreadsheet ya, Google Doc dan sebagainya itu semuanya bisa dimasukkan di situ ya. Kalau misalnya mau berinteraksi ya ada Google Form di situ ya, nanti bisa digunakan di situ ya. Ada pertanyaan atau apa dan sebagainya bisa dimasukkan di situ. Ada berita di situ dan seterusnya. Jadi banyak sekali yang bisa dipakai untuk memperkaya website yang kita bangun dan itu sangat mudah sekali. Kemudian mading online juga bisa digunakan untuk mading informasi-informasi yang untuk di-share dan seterusnya. Kemudian juga menyimpan pengetahuan gitu ya. Sama nanti kalau misalnya kita punya karya-karya gitu ya, punya misalkan hasil riset misalkan ya, hasil membuat karya misalkan dan sebagainya nanti bisa juga ditaruh di Google Site ini sehingga nanti bisa banyak orang yang mengetahui. Kalau sudah dipublish nanti akan dilihat secara umum, secara luas dan karena menggunakan jaringan ya, dalam hal ini adalah internet, jadi siapa saja di mana saja itu bisa melihat gitu ya, karena sudah dipublish. Artinya di situ miliknya publik kalau sudah dipublish ya, kayak itu. Ya, bagaimana caranya? Nanti saya akan jelaskan singkat ya. Singkatnya kemudian praktikumnya nanti langsung dengan Pak Rahman ya yang sudah terbiasa menggunakan ini. Kita simak cara membuatnya. Ada 3 langkah, sebenarnya dibagi menjadi 3 langkah. Yang pertama adalah mengunjungi situsnya, kemudian membuat situs baru dan customize. Ya, customize itu artinya kita mau membuat website yang seperti apa, yang kita lakukan desain kita. Ya, desain kita dari nol, dari kita sendiri, kreativitas kita sendiri, atau kita gunakan template. Ya, habis itu nanti selesai dia dipublish gitu ya. Jadi untuk bisa membuat ini tentunya kita harus punya account Google ya. Kalau nggak punya account Google ya nggak bisa membuat ya. Makanya semua aplikasi-aplikasi Google itu sepertinya sudah ditambahkan di fitur Google Site sehingga kita bisa memaksimalkan Google ini baik hati ya. Kita bisa menggunakan banyak fitur aplikasi-aplikasinya itu untuk membuat websitenya ini ya. Dan nanti pasti ada site google.com itu mesti ada di alamat yang kita publish ya. Nanti terus nama websitenya apa. Kalau misalkan nanti juga ada bisa menggunakan domain sendiri juga bisa. Nah, habis itu kita klik icon plus ya, artinya menambahkan baru ya, karena kita bisa membuat site banyak gitu ya. Artinya kita keperluannya apa nanti buat site baru, membuat misalkan membuat untuk pembelajaran, nanti bisa membuat lagi untuk mading misalnya tadi ya, untuk membuat lagi untuk commerce misalkan ya, e-commerce dan sebagainya. Itu sesuai kebutuhan aja, kita bisa memiliki banyak site ya, banyak site. Kemudian customize tampilan ya, customize tampilan tadi, rubah tampilan tata letaknya ya. Ini memang kalau desain itu harus punya seni ya, jiwa seni yang tinggi untuk menghasilkan sesuatu yang menarik ya. Kalau kita jiwa seninya masih kurang ya, nanti ya hasilnya seperti itulah kita bisa, tapi sudah bisa memaksimalkan fiturnya gitu ya, tapi mungkin tampilannya kurang menarik ya, karena desain itu bisa jadi menggunakan template biar lebih mudah, tinggal mengganti, edit dan sebagainya nanti menggunakan template desain yang sudah disediakan oleh Google Site. Kalau merancang sendiri dari awal tentunya kita harus berkreativitas ya, berkreasi di situ sehingga nanti tampilannya cantik, menarik sehingga orang membacanya itu juga nyaman, betah gitu ya, dengan tampilan yang bagus dan juga informasinya sangat informatif dan sebagainya, dan sangat bermanfaat nantinya kepada para pembaca atau yang melihat yang membutuhkan informasi dalam site yang di share dan sebagainya. Ini ada 3 langkah tadi ya. Jadi langkah yang pertama, kita setelah login ya, kita masuk ke site google.com, nanti login, kemudian nanti akan ada tampilannya seperti ini ya, tampilannya seperti ini, ada plus ya, ada template. Ini template yang sudah ada yang disediakan oleh Google Site, kemudian nanti bisa dipilih salah satunya ya, nanti tinggal tambahkan kontennya gitu ya, dan bisa diedit juga sebenarnya, bisa dihapus, bisa diganti dan sebagainya. Kalau yang ini, yang plus ini baru benar-benar blank gitu ya. Ini yang blank itu artinya lembar kosong ya. Ada Bapak Ibu guru mau mengisi apa ya terserah, nanti ada banyak fitur-fiturnya yang ada di situ yang akan digunakan untuk mendesain website yang mau dibuat gitu ya. Kemudian disarankan menggunakan blank agar kreativitas semakin baik dan meningkat ya. Jika
ingin lebih mudah ya kita menggunakan template ya seperti itu. Jadi langkah kedua adalah membuat ya. Kemudian yang ketiga adalah customize tadi ya. Customize merubah tampilan website. Ya, kalau tadi hanya workspace kosong gitu ya, dimulai dikasih masukan materi sehingga websitenya akan lengkap dan informasinya akan bermanfaat nantinya untuk kita publish ya. Kalau sudah sekiranya bagus ya sudah layak untuk dipublish ya biar dipublish biar nanti informasinya itu akan bisa bermanfaat ya bagi orang lain. Nah ini nanti ada fitur 3 ini ya, insert ya, ini untuk review, insert, page sama theme ya. Insert itu ada banyak, nanti ada insert text, ada image ya, image dan ada menunya lagi, nanti ada pengaturan-pengaturan lain gitu ya. Kemudian ada embed ya, embed itu menambahkan ya, nanti website di luar itu bisa ditambahkan dalam site-nya ini. Ada Google Drive ya, nanti file-file di Google Drive itu juga bisa ditambahkan dalam site ini. Kemudian kita juga bisa memilih ini yang blank ya, yang blank space ya, yang blank workspace ya. Nanti bisa ditambahkan juga layoutnya. Kemudian di sini ada collapsible text. Nanti teksnya hanya muncul hidungnya aja, isinya nanti nggak kelihatan, kalau diklik baru kelihatan dan seterusnya. Ada daftar isi ya, ada image ya, button, nanti ada tombol-tombol juga bisa dibuat, divider untuk memisahkan dan seterusnya. Ini ada YouTube ya, YouTube ditambahkan. Makanya tadi saya sampaikan bahwa dengan Google Site ini kita bisa mempromosikan video-video YouTube kita ya, biar bisa dilihat oleh banyak orang sehingga kita akan mendapatkan subscriber dan juga jam tayang, jam yang jumlah jam yang digunakan usernya yang melihat itu ya, jamnya kan dilihat ya, berapa jam sudah dilihat oleh orang dan seterusnya ya. Kemudian ada Google Calendar juga bisa ditambahkan, Google Map juga sama ya, Google Map nanti tambahkan ya, posisinya itu di mana gitu ya, lokasinya. Kemudian Google Docs, Slide, Sheet, Form dan sebagainya, ini chart ya, dan masih banyak lagi. Kemudian dilanjutkan ini ya, page ya, menu page itu nanti bisa membuat menunya ya. Menunya dalam website itu ada apa aja, misalkan ada home ya, ada about us, misalkan ada kontennya apa gitu ya, dan nanti bisa membuat sub menunya juga ya, sub menunya dan seterusnya. Nah ini akan muncul di sini dan nanti bisa diklik dan sebagainya. Nah ini di bagian page ya, page itu lebih ke menu utama, menu dan sub menunya gitu ya. Ini page-nya. Jadi dari website itu ada page-nya apa saja. Nah, page-nya itu kan dikelolanya ada menu, ada sub menu dan seterusnya. Ada sub menu mungkin dan seterusnya. Itu bisa digunakan di situ ya. Kalau misalkan mau melihat hasilnya, pratinjaunya, itu bisa menggunakan tombol preview ini ya. Untuk meninjau hasil bisa diklik tombol preview-nya yang ini ya nanti ya. Itu. Kemudian tadi ya, misalkan materi mata pelajaran ini ada fisika tadi di sini ya. Kemudian menu theme ya, menu tema ya. Nanti ada banner ya. Bannernya ini bisa digonta-ganti ya. Ada bannernya, nanti fontnya ya. Kemudian itu ada backgroundnya ya, maksudnya warna dominan dalam Google Site-nya mau apa. Ini pilihannya tidak banyak gitu ya, tapi semua banyak fitur yang bisa ditambahkan, cuman memang sederhana tampilannya, tapi ya sudah bisa digunakan, bisa dimaksimalkan gitu ya untuk membuat tadi media pembelajaran dan lain sebagainya tadi ya, seperti yang saya jelaskan manfaat dari Google Site di sebelumnya. Nah ini contoh, ini tadi ada layoutnya bawahnya ya, insert layout dan sebagainya, nanti bisa tinggal ditambahkan ya, tinggal diklik tombol plusnya, nanti akan ada beberapa tampilan, nanti kita pilih dan seterusnya. Nanti ada browse ke filenya dan seterusnya. Jadi ini untuk ini. Nah, langkah selanjutnya kita customize ya, kita kembangkan kreativitas kita gitu ya. Kreativitas kita dengan menambahkan fitur-fitur yang ada di Google Site. Tinggal ditambahkan aja nanti, misalkan map ya, nanti ada peta ini Anda tambahkan di sini, kemudian diminta untuk menuliskan lokasinya. Ya, nanti tinggal dilokasikan aja, ini teks, nanti tinggal dikasih seperti ini ya, di bawah ini dan sebagainya. Jadi langkah selanjutnya adalah kita kembangkan kreativitas kita ya, kreativitas kita apa saja sih keperluan atau apa saja sih konten yang ingin ditampilkan dalam Google Site yang kita bangun ya.
Itu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan tujuan website yang Anda buat, yang Bapak Ibu sekalian buat, dan nanti tentunya bisa maksimal gitu ya, maksimal hasilnya. Ya, kalau tujuannya untuk mempromosikan video ya nanti isinya tentang video-video YouTube misalkan yang sudah diupload ya, nanti tinggal ditambahkan di situ dan nanti bisa di-share untuk dipublish ya dan di-share kepada banyak orang sehingga nanti banyak orang itu yang bisa melihat dan seterusnya. Nah, kemudian bisa juga ditambahkan fitur Google Form gitu ya, nanti untuk bisa berinteraksi dengan pemirsa gitu ya yang melihat website kita seperti itu. Kemudian setelah selesai sekiranya Google websitenya itu sudah layak, sudah bagus, sudah cukup konten dan sebagainya, sudah kita evaluasi dan kita rasa oh ini sudah layak untuk dipublikasikan ya silakan bisa dipublish ya sehingga nanti siswa-siswa Bapak Ibu sekalian bisa melihat ya materi-materi kuliah yang sudah diupload di situ yang sudah disiapkan di dalam Google Site-nya tadi ya dengan dengan mudah dan fleksibel gitu ya karena untuk pembelajaran online ini lebih fleksibel nanti jadi tidak harus pada jam itu juga tapi bisa dilihat malam hari ya mungkin besoknya dan seterusnya ya tinggal nanti ada deadline-nya apa tidak ya sesuai dengan apa yang kita tentukan gitu ya. Kemudian kita publish ya nanti publish mesti site-nya akan ada https://site google.com ini ya /view ya kalau yang ini nama website kita ya misalkan website konseling ya kalau kita sudah punya domain sendiri nanti kita bisa kelola ya bahwa ini dengan nama domain sendiri ya tidak nama ini lagi tapi kita bisa membuat nama yang baru nanti ada www.yourdomain.com misalkan www Pak gurunya namanya siapa misalkan Pak Joko misalkan www.joko.com juga bisa jadi disesuaikan dengan domain yang kita miliki ya bisa dikelola seperti itu kemudian nanti dipublish ya ini cara URL custom berarti URL-nya bisa dikustomisasi bisa atur sendiri ya tidak menggunakan format yang di Google Site ya nanti tinggal di ini kemudian ditetapkan ya. Sampai di situ mungkin materi kita ya artinya tadi ada 3 langkah step untuk membuat Google Site. Yang pertama artinya harus login, kemudian kita membuat Google Site website baru ya bisa menggunakan blank space maupun kita bisa menggunakan template. Habis itu kita membuat desainnya ya desainnya dengan menggunakan fitur-fitur yang sudah ada di Google Site dan memaksimalkan fitur yang ada dan disesuaikan dengan kebutuhan dari website yang akan informasi yang kita sampaikan gitu ya kebutuhan kita ya. Jadi setelah itu kita berkreativitas untuk memaksimalkan Google Site itu untuk sesuai dengan tujuan dibuatnya Google Site tersebut. Jadi seperti itu Bapak Ibu biar menghemat waktu mungkin bisa dilanjut dengan pembuatan langsung ya, pembuatan Google Site dan akan dipraktekkan dipandu oleh Bapak Nur Rahman langsung ya, yang mungkin nanti bisa ditunjukkan portofolio yang sudah pernah dibuat dan sebagainya dan contoh-contoh bagaimana membuat Google Site, website ya menggunakan Google Site untuk materi pembelajaran yang Bapak Ibu buat untuk bisa disampaikan kepada para siswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.